Perkenalkan, nama saya Yuli Pustellolan Basa dengan NIM 2021010012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya mengenai PT Jamu Cap Nyonya Menir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Jamu Cap Nyonya Menir. Ada resiko produk, resiko pasar, dan resiko operasional. Yang pertama ada resiko produk. Risiko produk adalah potensi terjadinya kerugian atau kegagalan yang terkait dengan suatu produk, baik selama proses pengembangan, produksi, distribusi, maupun penggunaan oleh konsumen. Risiko ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kualitas produk. Produk pada PT Jamu Cap Nyonya Menir yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau bahkan membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, risiko produk dari PT Jamu Cap Nyonya Menir itu juga mempunyai kendala dalam segi finansial, kerugian finansial yang diakibatkan oleh biaya pengembangan yang tinggi, kegagalan produk di pasar atau penarikan produk dari pasaran. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko produk agar manajemen risiko dalam sebuah perusahaan yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko tersebut untuk meminimalkan dampak negatifnya. Berikut ada risiko pasar. Risiko pasar pada PT Jamu Cap Nyonya Menir ini terjadi karena perebutan sengketa antara keluarga dan beratnya beban utang yang ditanggung sehingga perusahaan tidak lagi sehat dan menyebabkan kebangkrutan. Berikut ada risiko operasional. Risiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan atau kesalahan dalam proses internal, manusia, sistem atau kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasi suatu organisasi. Risiko ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kegagalan teknologi, informasi, kesalahan dalam proses bisnis, penipuan, atau bencana alam. Manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko-risiko tersebut untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas operasional organisasi. Masih di bagian risiko operasional, perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional terutama pada tahun 1984 sampai 2000. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001, antara lain penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Operasional perusahaan yang saat itu dipegang oleh kelima cucu Nyonya Menir akhirnya diambil alih oleh Charles Ong Soarang, salah satu cucu Nyonya Menir yang membeli warisan cucu lainnya untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Soarang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini, hingga akhirnya perusahaan menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur yang berujung perusahaan dinyatakan falit. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, salam dan bahagia.